Gawat, Amerika stop seluruh bantuan senjata ke Ukraina, hubungan Zelensky dan Biden retak, Ukraina musnah. Sikap narsis Presiden Ukraina membuat muak Amerika Serikat. Semakin cari muka, cari panggung, membuat Amerika tidak mau lagi memberi bantuan senjata, apalagi secara cuma-cuma. Tidak ada yang gratis, bahkan jika mau berhutang pun kita harus berpikir dua kali, karena tidak mungkin dalam waktu Ukraina dapat mengganti atau membayar hutangnya dalam perang ini. Apalagi ekonomi Ukraina tengah tidak jelas, pasti dibutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk bangkit membayar pinjaman Ukraina. Ini semakin memberatkan nasib warga Ukraina yang tidak tahu apa-apa. Maka dari itu Amerika Serikat tidak lagi simpati pada Ukraina, dikabarkan hubungan keduanya telah selesai. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Ukraina semakin berselisih mengenai rencana Kiev untuk konflik dengan Rusia. Politico melaporkan hal ini kepada Hari Minggu kemarin, desakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa Ukraina akan memutuskan kapan harus mencari perdamaian mungkin tidak akan dapat dipertahankan lebih lama. Menurut pejabat Washington dalam laporan Politico, penolakan Ukraina untuk meninggalkan kota Artyomov atau Bakhmut yang dikepung telah menyebabkan beberapa pejabat pemerintahan Biden khawatir bahwa mereka menghabiskan begitu banyak tenaga dan amunisi sehingga tidak dapat melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia di tempat lain, ungkap laporan Politico. Menurut laporan itu, meskipun Pentagon telah menyatakan mempertahankan kota itu tidak penting secara strategis bagi Ukraina, Kiev untuk saat ini mengabaikan masukan Washington. Sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap dukungan militer dari Amerika Serikat adalah hal lain. Meski Amerika Serikat telah memberi Ukraina senjata senilai puluhan miliar dolar dari dana 113 miliar US dollar, Zelensky telah berulang kali meminta lebih. Ada keluhan tentang permintaan terus-menerus dan kadang-kadang Zelensky tidak menunjukkan rasa terima kasih yang pantas, tulis Politico, mengutip dua pejabat Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya. Nuklir Biden telah berulang kali menyatakan Amerika Serikat akan terus mengalirkan senjata Amerika ke Ukraina selama diperlukan. Kiev sendiri akan memutuskan kapan akan duduk untuk menjadi pembicara damai dengan Rusia. Namun para pejabat Amerika Serikat dilaporkan khawatir bahwa janji Zelensky untuk merebut Crimea yang memilih untuk bergabung dengan Rusia pada tahun 2014 hanya akan memperpanjang perang, dapat memicu eskalasi dramatis dari Moskow. Laporan Politico bukanlah indikasi pertama bahwa Washington tidak mendukung rencana Zelensky untuk Crimea. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley memperingatkan pada bulan Januari bahwa menyerang semenanjung Crimea Rusia itu akan sangat-sangat sulit. Adapun Pentagon dilaporkan telah memberitahu Kongres bahwa Ukraina tidak memiliki kemampuan meluncurkan operasi semacam itu. Biden terus berpegang teguh pada pernyataannya bahwa Amerika Serikat akan menyerahkan semua keputusan tentang perang dan perdamaian kepada Zelensky, tulis Politico. Politico menambahkan, tapi bisikan telah dimulai di Washington tentang seberapa dapat dipertahankan hal itu saat perang berlanjut. Pengambilan keputusan Ukraina juga dipertanyakan oleh agen intelijen Amerika Serikat yang mengatakan kepada New York Times pekan lalu bahwa kelompok pro-Ukraina berada di balik serangan September 2022 terhadap pipa gas Nord Stream. Meskipun mata-mata tersebut menekankan bahwa pemerintah Zelensky tidak terlibat, Politico mengklaim pemerintah Biden telah memberi isyarat kepada Kiev bahwa kekerasan di luar perbatasan Ukraina tidak akan ditoleransi. Artikel New York Times bertentangan dengan laporan sebelumnya oleh jurnalis Seymour Hersh yang menyalahkan ledakan tersebut pada pemerintahan Biden dan CIA. Moskow menggambarkan laporan New York Times sebagai tipuan terkoordinasi yang bertujuan mengalihkan kesalahan dari Amerika Serikat ke Ukraina. Jenderal Muslim Rusia berhasil taklukkan tentara Ukraina dan Amerika sekaligus. Inilah detik-detik bendera putih diangkat Ukraina.
Tidak peduli Ukraina didukung NATO dan Amerika, namun pada kenyataannya kini Ukraina sudah mengangkat bendera putihnya di hadapan pasukan Muslim Rusia. Bahkan dengan berbahagianya, Jenderal Muslim Rusia berhasil menjatuhkan kesombongan militer Amerika yang berusaha membantu Ukraina. Hal ini menambah prestasi pasukan beruang merah dalam melawan hegemoni Amerika Serikat. Di sisi lain, pernyataan tegas kembali dilontarkan oleh Kepala Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov. Pentolan pasukan Muslim Rusia itu mengungkap kerugian besar yang diterima militer Ukraina dalam perang di zona operasi khusus. Kadyrov menyoroti pengerahan pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina yang digerakkan untuk mengganti peran personel yang tewas di garis depan. Menurut Kadyrov, militer Ukraina hanya melakukan upaya sia-sia dengan mendorong pasukan baru ke medan pertempuran. Hal ini tidak lepas dari minimnya pelatihan dan pengalaman tempur para tentara cadangan Ukraina. Tidak hanya itu, pasukan Ukraina yang mampu bertahan mengalami demoralisasi, ketakutan dan mentalitas yang ambruk, membuat banyak tentara Ukraina yang sudah tidak mau lagi berperang. Anggota militer Ukraina lainnya mengalami demoralisasi. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba mengganti pensiunan tentara dengan rekrutan yang tidak benar-benar tahu cara memegang senjata di tangan mereka, ujar Kadyrov dilansir Viva Militer dari RIA Novosti. Selain itu, Kadyrov juga kembali menegaskan sikap Chechnya yang akan terus mendukung setiap langkah yang diambil Presiden Rusia Vladimir Putin. Gelombang dukungan persenjataan yang dikirim oleh negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO disebut Kadyrov tidak akan membuat Rusia gentar. Kedatangan sistem rudal pertahanan udara MIM-104 Patriot buatan Amerika Serikat tidak akan berpengaruh bagi perjuangan pasukan Rusia dan sekutunya. Kami akan terus mendukung penuh semua tujuan mulia kepala negara yang tidak memiliki motif sinis dan egois, serta tidak seperti musuh kami, katanya. Dikutip Viva Militer dari Radio Sputnik, oleh karena itu kami akan menghancurkan tidak hanya sistem rudal Patriot Amerika, tapi juga siapa saja yang berani untuk mengarahkan senjata melawan kami, ucapnya. Dengan semua kerugian yang ditelan, Kadyrov yakin Ukraina dan negara-negara barat yang mendukungnya akan terdesak dengan sendirinya. Ukraina dan sekutunya akan merengek meminta Rusia untuk melakukan perundingan. Ketika musuh menyadari hal ini, mereka sendiri akan merangkak berlutut untuk meminta negosiasi, kata Kadyrov menegaskan.